kami dari sekitar DPRD ini pernah koordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan bahwasanya sekitar DPRD itu tersebut dilarang memfasilitasi kegiatan politik. Minimal 2/3 dari anggota yang hadir. Artinya dari 35 anggota DPRD, 28 anggota DPRD hadir, selesai. Akan terjadi tidak? Sebagai masyarakat biasa. Nah, tidak bisa komen Ini pendapat saya. pribadi loh. Kalau masalah pendapat saya pribadi, optimis tetap iya ada. Walaupun mungkin agak sulit terwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kami doakan Anda selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Lagi-lagi dan kami ingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi, walaupun sudah sudah dikatakan turun level, tapi tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Masker sudah saya kantongi. Kembali lagi kita di Begesah. Kali ini saya sedang berada di ruangan kakak saya ini. Beliau dulu kenal di Dinas Pemuda dan Olahraga, sekarang beliau menjabat di gedung ini. Namun gedung apa yang akan kita bicarakan? Sebelum itu kami ingatkan untuk terus mendukung channel ini, dukung karya-karya channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah, klik dan aktifkan notifikasinya, dan tinggalkan jejak, like, komen ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak panjang lebar. Di depan saya nih sudah ada Kanda Iwan Setiawan, SAG, SOS, MSc. Wah, luar biasa gelarnya. SAG berarti dari EN. IAIN ya? Perkenalkan, inilah Kak Iwan. Kita dulu kenal di ini Kak ya? Di Dinas Pemuda Olahraga kan? Pemuda Olahraga. Ya. Kabit apa dulu Kak? Kabit Kepemudaan. Kepemudaan. Iya. Di sini sejak kapan Kak? Sejak Desember 2019. Desember 2019. Ya, 2 tahun habis. Apa jabatan sekarang? Sekarang sementara dipercaya pemerintah daerah Kabupaten Komering Ulu menjabat sebagai bagian persidangan perundangan humas dan protokol Set1 OKU. Ya. Berapa bidang itu Kak? 3 sub. 3 sub? 3 sub. Jadi kehumasan. Sub humas protokol publikasi, humas persidangan dan desalah, sub persidangan dan desalah, sub kajian hukum dan perundang-undangan. Apa bedanya Kak dulu Kak dengan sekarang? Ketika Kakak jabat di Dispora sama di sini sekarang? Bedanya menyolok. Menyolok bedanya ya. Tapi ada chemistry yang sudah terbangun. Misal kita di Dispora dulu kan biasa mengemas kegiatan besar. Oke. Skala kabupaten, misal peringatan 17 Agustus. Jadi untuk event-event besar itu sudah biasa. Sudah biasa. Tapi enaknya kita kan koordinasi satu jalur. Nah, tapi kalau di sini luar biasa. 35 plus 1, 36. Raja-raja di sini. Ditambah raja wajib yang mengirim kita dari kabupaten. Seperti itu. Raja tanda kutip ya. Iya. Jadi ada 2 raja nih yang dilayani sesungguhnya. 2 lembaga raja. 2 lembaga raja. Tepatnya begitu. Tapi sub rajanya banyak. Banyak. Ya. Dan satu sama lain tidak ada perbedaan. Itu ya. Iya. Ini yang kadang-kadang menyuruh agak memusingkan. Awal-awalnya dulu pernah ada rasa keterbatasan kemampuan. Oke. Dulu awal-awalnya kan. Seiring berjalan waktu rupanya terbiasa seperti itu kan. Walaupun kehendak-kehendak para raja itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan kadang cenderung di luar nalar. Gitu. Enjoy Kak ya menghadapinya Kak? Ya awal tertekan. Awal tertekan? Iya, karena tadi saya sampaikan di kita di Dinas Pemuda Olahraga itu cenderung mendidik. Ya. Mendidik satu komando. Artian itu walaupun anak-anak itu banyak, teman-teman itu banyak, tapi kita terorganisir. Kayak seperti di pasukan begitu kan. Nah, kalau di sini tidak bisa. Kita tidak bisa mendiskusikan seperti itu. Jangankan untuk pimpinan sama anggota, staf kita pun tidak bisa kita perlakukan seperti satu komando. Oh. Seperti itu. Pernah mengalami stres Kak? 6 bulan terakhir, 6 bulan permulaan awal. Stres? Iya. Apa yang membuat stres itu tadi? Apa bagaimana? Ya pola tadi, Pola kerja. Jadi di sini jangankan teman-teman di Kasub, teman-teman non ASN pun
ada binnya semua. Jadi kita harus hati-hati betul menempatkan diri gitu. Oke. Nggak apa-apa tapi ditayangkan ini. Oh, enggak apa-apa. Ya. Memang kenyataan begitu. Saya kira teman-teman di sekitar DPRD Indonesia juga sudah maklum itu. Oke. Jadi sekarang sudah mulai membiasakan diri. Membiasakan diri dengan lingkungan yang baru. Dan mungkin sudah lebih nyaman kali ya. Sudah tahu seluk-beluk rahasianya. Kalau nyaman relatif, iya. Dari sisi mananya kayak begitu kan. Tapi kalau dari sisi fasilitas luar biasa di sini. Luar biasa. Iya. Artinya melebihi dengan tempat lama. Jauh. Ya. Kak, artinya seperti raja juga kakak di sini. Anda juga. Tadi kan tetap di sini apapun jabatan kita tetap memfasilitasi raja. Oke. Sedikit banyak kena percikan raja. Auranya. Aura sama umpatannya. Oke, kita cukup dulu kelakar ya. Sekarang kita bicara serius ini. Siap. Kakak kan bagian persidangan dan perundang-undangan. Iya, humas protokol ya. Humas protokol. Iya. Artinya ada juga salah satu bagian yang ngurusi urusan hukum dan perundang-undangan juga. Iya. Oke. Kita kan kehilangan pemimpin nih. Kehilangan pemimpin, dalam artian sekarang ini jabat PLH. Ya mungkin ke depan mudah-mudahan gubernur segera menuju PJ ya. Amin. Nah, Ya. artinya ketika sudah menuju PJ, ada proses nih yang mesti dilakukan oleh DPRD Oku. Apa benar itu Kak? Dalam arti gini, PJ Ya. untuk bilang definitif. Kalau bicara DPRD mungkin benar ya, tapi lebih tepatnya partai. Partai. Iya, partai-partai pendukung. Pengusung, pendukung ya. Partai-partai Pengusung. Partai-partai pengusung. Calon pilkada terpilih tahun 2019. Nah, itu tepatnya itu. Soalnya kalau di DPRD ini kita mengenal praksi. Tidak mengenal partainya gitu kan. Tapi ada peran sekretariat di situ kan? Betul, Oke. tapi batasan-batasan sekretariat itu ada nanti tempatnya. Nah, seperti apa nih persiapan dari sekretariat sendiri? Kalau nanti PJ ada dan partai nanti bisa dikatakan mendesak untuk pemilihan definitif, misal nih. Apa yang mesti dipersiapkan oleh DPRD? Sebetulnya kalau kita lihat dari regulasi yang ada, itu tidak jauh beda dengan seperti pemilihan yang ada melalui mekanisme KPU. Nah, hanya saja kita sudah dipotong kompas, istilahnya kan tidak ada lagi sosialisasi seperti itu kan. Ya barangkali visi dan misi nanti calon kepala daerah yang akan maju bisa saja nanti kita fasilitasi. Masalah kertas makan minum kan di sini juga sudah ada kertas, ada makan minum, ada kertas. Oke. Artinya tidak jadi hambatan. Seandainya nanti regulasi itu jalan, ya sekretariat DPRD mau tidak mau siap. Tapi ada kata kunci yang harus tidak bisa kita langkahi. Kami dari sekretariat DPRD ini pernah koordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwasanya sekretariat DPRD itu tersebut dilarang memfasilitasi kegiatan politik yang tidak berujung. Maksudnya? Maksudnya begini, ini sebetulnya ketika pemberhentian Pak Wakil Bupati kemarin sudah kita layangkan risalah rapatnya ke Gubernur melalui Mendagri melalui Gubernur, artinya tugas politik klimaks sudah habis. Nah, tinggal proses lanjutan. Nah, proses lanjutan ini adalah ketika sisa waktu jabatan itu masih lebih dari 18 bulan, seperti di PP 12 itu disebut kan, maka partai-partai pengusung pilkada kemarin itu silakan berkolaborasi menetapkan 2 pasang calon. Oke. Nah, ketika 2 pasang calon ini sudah terbentuk, sudah tertetapkan oleh partai pengusung tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat, baru sekretariat DPRD boleh memfasilitasi. Oke. Nah, yang kami masukkan tadi, apabila masih ongko-ongko, masih ngobrol-ngobrol partai, nah itu tidak boleh, itu di luar itu. Itu di luar wilayah ranah ini dulu. Silakan dulu bicara. Silakan di ya, parpol. betul. Artinya ketika sudah diusulkan baru masuk ke sekretariat. Iya, sudah mengerucut 2 pasang nama. Disitulah peran Sekretariat untuk segera mengagendakan tahapan-tahapan seperti itu kan, barangkali visi dan misi calon, barangkali sosialisasi. Bila perlu kayak seperti di KPU kemarin kita manggil televisi misalnya, di visi dan misi bisa saja. Istilahnya kan sifatnya nggak mengikat, walaupun anggaran kita belum khusus itu belum ada. Kenapa BPK itu melarang kita memfasilitasi kegiatan politis? Politisnya kan lentur, Pak. Iya. Lentur kan, Bung Wiwin ya. Takutnya nanti akhir tahun anggaran proses politis belum selesai.
Terus SPJ kami bagaimana? Iya. Seperti itu, makanya tidak terukur kan kalau namanya politis lentur kan. Bisa saja ngalir, tidak bertitik. Contoh, seperti teman-teman kita di Bekasi Kabupaten, itu sudah terpilih orangnya itu. Hasil pemilihan DPR sudah ada, sampai sekarang belum dilantik. Teman-teman kita yang tetangga kita ini, Muara ini, cuma 3 partai kan. Limit waktunya kalau tidak salah di Maret 2022 ini. Apabila Maret 22 tidak ada pemilihan, berarti pemilihan tidak bisa dilaksanakan lagi. 18 bulannya habis. Nah kemarin kan DPRD kan menggelar paripurna untuk pengajuan revisi tatip ya? Betul. Nah itu apakah termasuk salah satu tahapan juga bagian dari Nah, itu? jadi begini Bung Iwin ya, revisi tatip dimaksud sebagaimana kita di DPRD ini sudah sekali melakukan revisi, yaitu tatip DPRD nomor 1 tahun 2018, kita revisi ke tatip DPRD nomor 1 tahun 2019. Nah 2019 ini kita mengacu ke PP 12 sama Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah di situ belum mengatur spesifik cara pemilihan bupati. Makanya kemarin alhamdulillah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Oku sudah sepakat untuk merevisi ketiga tatip DPRD. Poin-poinnya dimasukkan? Iya, poin-poinnya mau dimasukkan itu termasuk nanti ukuran kotak suaranya, sistem pemilihannya, bagaimana ketika draw. Gitu Tapi kan? itu sudah masuk ranah sekretariat kan? Sudah. Nah, itu sudah kami siapkan, sudah kami susun draftnya. Tinggal persetujuan lagi. Persetujuan pimpinan, dan kemarin sudah dibentuk pansusnya, diketuai oleh Pak Yopi kalau tidak salah. Untuk wakil ketua tentu Pak Elan Abidin. Nah nanti sekretariat berkolaborasi dengan beliau-beliau berdua ini. Jadi bakal tatipnya nanti. Mungkin tepatnya tatip DPRD nomor 1 tahun 2022. Seperti itu. Revisi tatip itu perlu tidak? Baik itu baik itu pansus maupun sekretariat mungkin mau melihat perbandingan daerah lain yang pernah mengalami, atau cukup hanya sekedar buah pemikiran saja? Oh harus. Kalau terkait itu kami sebetulnya di sekretariat DPRD ini sudah beberapa tempat kita kunjungi. Contoh di Bekasi Kabupaten, di Lampung Timur Mesuji, termasuk di Kota Morenim, di Kabupaten Morenim tetangga. Kami sudah melakukan konsultasi dan koordinasi. Tetapi sifatnya ini masih ranah kami sekretariat untuk menyusun draft. Jangan sampai ada poin yang lepas. Betul. Karena pada saatnya nanti sekretariat DPRD ini adalah penjelemaan KPU. Seperti layaknya KPU tahun 2019 kemarin, seperti itu. Subnya di bagian persidangan khususnya. Artinya nanti ketika pun itu terjadi, berbeda dong antara pilkada sama pemilihan bupati di sini. Bedanya jauh ya? Sebetulnya kalau bentuk pelaksanaannya beda, tapi kualitasnya sama. Iya, karena tadi pemilihan kepala daerah tahun 2019 itu menghasilkan hasil pemilu yang menghasilkan pemimpin. Nah, pemimpin tersebut kita tahu sama-sama sudah tidak bisa melanjutkan lagi kepemimpinannya karena keduanya meninggal dunia. Bapak kita yang kita hormati almarhum Haji Kurniawan Aziz dengan almarhum Pak Johan Anwar. Artinya diganti oleh Pak PLH Pak Edward Chandra. Nah sekarang diganti lagi PLH-nya Pak Teddy Melwansa. Artinya tahapan pemilihan DPRD itu masih sangat memungkinkan. Kalau nggak salah di hitungan kami sampai ke bulan Juni tahun 2023. Artinya masih cukup panjang. Artinya masih setahun 2 bulan lagi. Selebih itu mungkin agak kecil kemungkinan. Nah kalau sudah lewat itu artinya hak DPRD sudah habis. Di 18 hak bulan DPRD tadi. maksudnya hak DPRD untuk melaksanakan pemilihan sekretariat atau hak DPRD untuk melaksanakan pemilihan bupati definitif lewat kamar DPRD. Seperti itu. Artinya Oku tidak bisa lagi untuk menelurkan pemimpin yang definitif. Bisa saja nanti PJ sepanjangan atau PLH sepanjangan sampai tahun 2024. Tetapi ketika partai-partai pengusung calon bupati 2019-2024 itu berkolaborasi, sama-sama menyatukan visi, sama-sama merasa ini merupakan hak dan kewajiban beliau, cepat mengerucut 2 pasang nama, artinya mau tidak mau ini hak beliau, hak-hak beliau yang mengusung seperti itu kan. Sekarang Kak, kita bicara kemungkinan itu terjadi. Ya. Bisa tidak Kakak merunutkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh sekretariat? Apabila misalnya tadi yang kami sampaikan sudah sekretariat DPRD sudah menerima secara sah dan nyata bentuk tertulis dukungan partai politik pengusung ya
yang ada anggotanya di DPRD kita sini sudah mengerucut 2 pasang nama. Oh, di luar dulu urusan itu? Iya, kita harus Silakan menerima. mobil mereka di luar Iya, itu ya? iya, kita tidak boleh ikut di situ. Oke. Karena tadi itu ranah politik Iya, iya. kan. Nah, tetapi ketika kita sudah mengantongi 2 pasang nama tadi, ya mau tidak mau DPRD, sekretariat DPRD mengagendakan tahapan-tahapan pemilihan. Ya barangkali menyepakati waktu, tanggal, jam, seperti itu kan. Berkolaborasi dengan penegak hukum di sekitar sini, termasuk dari teman-teman KPU, minta ilmunya, termasuk menjadi untuk menggelar pansus-pansus tatip tadi kan, di luar itu kan, tatip masih di luar itu. Nah kembali ke tatip DPRD, Bung Wiwin ya, terjadi pemilihan ataupun tidak, ini sudah sepakat. Pimpinan DPRD dan sekretariat DPRD akan merevisi tatip ini. Jadi ketika pemilihan itu terjadi, kita sudah punya payung hukumnya. Seperti itu. Tidak merujuk lagi keluar-luar lagi, tapi sudah ada peraturan tertib yang terbaru yang mengacu, mengakomodir pelaksanaan pemilihan tersebut. Seperti itu. Karena apa? Karena nanti pemilihan itu terjadi, maka bapak-bapak kita sendiri, orang-orang yang sama-sama kita hormati di sini kan, yang mungkin akan menelurkan maju sebagai calon pilkada, calon kada kan, atau barangkali tokoh-tokoh masyarakat luar yang dicalonkan oleh partai pengusung. Itu sah-sah saja, kita tidak ini kan. Makanya kita sepakat sementara ini pimpinan dan anggota DPRD bersama sekretariat DPRD untuk merevisi dulu. Merevisi tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2019 yang memuat tentang tata cara mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat kamar DPRD. Seperti itu Bung Wiwin. Pelaksanaannya itu di DPRD artinya tidak selama yang mungkin diprediksi, mungkin artinya setelah mereka proses 2 pasang politik di luar, iya, masuk ke sini, nggak lama mungkin ya? Nggak lama lagi. Artinya kita nanti sepakat nggak istilahnya 1 hari kita gunakan alokasi untuk memaparkan visi misi. Oke. Baik di media elektronik misalnya atau media cetak atau langsung di paripurna DPRD, intern bisa-bisa saja mengundang masyarakat. Itu sudah melaksanakan visi misi artinya kan. Selanjutnya tahapan persiapan lainnya seperti itu. Nggak terlalu memakan waktu banyak sebetulnya. Artinya kalau boleh diambil kesimpulan ada 2 tahapan yang mesti dilakukan. Pertama persiapan sama penyelenggaraan. Penyelenggaraan, ya. Nah, penyelenggaraannya begini Bung Wiwin. Kita ingat waktu pemilihan pilkada pertama. Yang pemenangnya waktu itu kalau tidak salah Pak Syahrial Usman sama Pak Edi Yusuf. Nah, kurang lebihnya begitu. Kan waktu pertama kemarin itu yang dipilih oleh pimpinan sama anggota DPRD. Kalau tidak salah waktu itu tahun 2000, tidak salah. Jadi Pak Syahrial pasangan dengan Pak Edi Yusuf, Pak Herman Deru dengan siapa lupa saya itu. Seperti itu kemarin itu kan. Termasuk Pak Aman Asra, dulu kan ada nanti pemilihan dari sini lewat DPRD. Kurang lebihnya begitu. Kalau bicara penganggaran bagaimana? Itu kapan akan dilaksanakan? Tadi yang namanya penganggaran, kami di bagian persidangan maupun bagian umum, kita ada kegiatan alat tulis kantor, terus ada lagi makan minum rapat. Ya kalau paripurna kan pemilihan DPRD nanti kan lewat kamar paripurna. Oh, penganggaran itu bukan bicara apa namanya porsi. Oh, ini untuk penyelenggaraan. Oh, enggak. Oh, enggak. Kalau di kamar KPU ya. Oke. Iya, kalau di sini kan tidak. Pemilihan langsung bupati dan wakil bupati itu lewat sidang paripurna. Lewat sidang paripurna. Iya. Artinya kalaupun makan pakai Sudah ada. Makan sudah ada. Beliau sudah udah kita himbau nanti misalnya pakai jas semua, udah ada jasnya. Ya paling pengamanan. Paling-paling ya penganggaran nggak serumit itu. Oh, enggak. Yang rumit itu mungkin proses politiknya. Proses pelaksanaan politiknya, betul, Bung. Kalau antar mereka. Oh iya, antar beliau itu. Kalau bicara penganggaran nggak terlalu rumit seperti pemilihan lewat masyarakat. Itu apakah akan kelar? Misal nih, seandainya itu terjadi. Itu apakah akan kelar dalam sehari? Pemilihannya? Ya. Oh, ya kelar. Kelar ya? 3 jam kelar kok. Kita buka dengan sidang paripurna biasa, bla bla bla, ada dari salah rapat segala macam. Tapi antisipasi kalau alot atau tidak? Kalau alot nih, diantisipasi nih. Oh, enggak. Kita kan punya tatip. Ya. Jadi dalam menetapkan bupati atau wakil bupati itu minimal 2/3 dari anggota yang hadir. Artinya dari 35 anggota DPRD, 28 anggota DPRD hadir, selesai. Apa benar terjadi? Apa benar terjadi? Nggak ada masalah. Tapi sebagusnya itu 35 orang. Tapi saya yakin hadir semua, Bung. Ini punya Quran. Ini berapa tadi minimal tadi? 2/3. 2/3. Artinya kalau dari 35 itu berapa orang? Ya kurang 28, 29 begitu.
30 lah, anggaplah. Rugi lah kalau datang ya. Justru itu, saya kan hadir semua. Waduh. Iya. Kira-kira bakal menarik tidak menurut Kak Iwan? Ya ini terlepas dari jabatan Kak Iwan sebagai kabak ya. Iya, sebetulnya Bagi masyarakat juga lah. Kalau kita menarik lah, Bung. Ya, menarik, dan sebetulnya saya yakin di masyarakat luas juga sangat menginginkan bupati definitif. Nah, cuma tadi karena kita terkait dengan regulasi, undang-undang yang kita institut kita lah bahasanya kan, yang tidak bisa semudah telapak tangan mengatakan DPRD itu memilih tinggal nyoblos saja, enggak. Ada aturan yang harus kita lewati seperti itu. Bagaimana rumitnya seperti pemilihan kepala daerah dipilih masyarakat. Kayak Pak Bupati kemarin, Pak almarhum Bapak kita yang terhormat Pak Haji Kuryana Aziz almarhum sama Pak Johan Anwar, kan beliau nyari partai dulu, kan begitu kan? Artinya setelah dapat partainya beliau sosialisasi dulu. Ya kurang lebihnya begitu juga pemilihan DPRD. Berarti sudah ada pernah pengalaman tadi di tahun 2000 tadi ya? Sudah pernah. Itu biasanya pemungutan suara memilih atau voting atau musyawarah atau bagaimana? Oh, memilih. Memilih Nanti sekretariat DPRD menyiapkan kotak suara. Seperti kita pemilihan kepala desa. atas nama yang sudah Iya. dari partai tadi. Misalnya 2 pasang calon, misalnya. Iya. Bapak A dengan Bapak B, Bapak C dengan Bapak D. Itu kita siapkan. Termasuk kertas suara, bentuk kertas suara pun nanti diatur di tatip. Nyoblos artinya? Iya, nyoblos. Nanti yang hadir nanti seperti kayak pemilihan kan ada dari unsur kejaksaan, kepolisian, TNI juga untuk pengamanan, termasuk juga mungkin dari pihak rohaniawan untuk sumpah kan pemilihan. Terbuka tidak? Terbuka. Nanti? Terbuka. Prosesnya nanti terbuka? Terbuka untuk umum. Ya. Nanti kita hitung sama-sama. Bapak A misalnya yang milihnya, nanti ada yang hitungnya orang persidangan nanti. Okay. Ya misalnya Bapak A dipilih oleh berapa anggota DPRD, ya ada yang blanko. Nah nanti termasuk di tatip itu kita hitung termasuk yang draw, Bung Wiwin. Jadi kalau draw, apa yang tindakan harus kita lakukan? Nggak usah cari lagi, kita buka tatip. Nah seperti itu. Oke, sekarang bicara sekretariat nih. Ini kan sudah eranya digital, eranya elektronik, teknologi canggih lah. Betul. Tadi Kak Iwan bilang ini terbuka. Ada tidak mungkin rencana mau masang TV di luar gedung? Siapa tahu nih ada yang ingin nonton. Oh iya, Bung Wiwin. Kita bayangkan saja kayak paripurna istimewa HUT-OKU. Oke. Ini nanti juga paripurna istimewa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Komering Ulu. Artinya nggak ngelarang nih kalau ada masyarakat datang nonton? Enggak. Nanti kita siapkan kayak baleho, TV besar di bawah tuh bisa saja Bung Win. Dan itu tidak harus anggaran yang besar kok. Iya. Kan tadi kami sudah biasa menghelat kegiatan seperti HUT-OKU tadi. Nah kurang lebihnya begitu Bung Win. Jadi anggaplah kita HUT-OKU 2 kali begitu kan. Seperti itu. Ya paling nanti kekurangan anggaran yang dipakai oleh kegiatan ini ya nanti kan bisa di APBDP kan. Artinya tidak mengurungkan kegiatan ini seandainya itu pun terjadi. Artinya penegasan sekali lagi yang paripurna revisi tatip itu memang untuk menuju ke situ. Betul. Jadi pimpinan dan anggota DPRD beserta sekretariat sudah sepakat. Bahkan sudah ditunjuk pimpinan pansus, panitia khususnya tentang revisi tatip ini. Dan kami sekretariat DPRD sudah menyiapkan draft untuk beliau-beliau setujui. Seperti itu. Dan mungkin ke depan tatip itu akan mungkin dimasukkan lagi untuk periode-periode ke depan. Betul. Mengantisipasi hal seperti ini kan tidak terantisipasi kan? Betul, tidak terantisipasi. Dan ini bukan cuma OKU, Bung Wiwin, se-Indonesia. Se-Indonesia nih Bung Wiwin. Tatip ini belum terantisipasi. Belum terantisipasi. Iya. Tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah terbayangkan. Iya. Ya yang sudah biasa saklek itu ya minta maaf Bung Wiwin ya, biasanya apabila Pak Bupatinya atau Pak Gubernurnya tidak dapat melaksanakan tugas atau bermasalah hukum, maka wakil bupatinya diangkat menjadi PLT Bupati, PLT Gubernur. Ini yang lazim. Seiring berjalannya waktu nanti diangkat dipenitipkan jadi bupati atau wakil bupati atau gubernur dan wakil gubernur. Yang dipilih itu wakilnya Bung Wiwin. Wakilnya yang dipilih di DPRD ini. Iya. Ketika wakil tadi naik. Iya. Sekarang ini kondisi kita tidak lazim. Kedua-duanya. Nah, mungkin terbayang Bung Wiwin pada saat bupati kita zaman Pak Dr. Andes Haji Julius Nawawi. Iya. Nah seperti itu, kurang lebih begitu. Walaupun itu sesungguhnya tidak pernah sampai terjadi. Nggak terjadi juga. Ya. Karena proses politiknya panjang. Nah, ini kurang lebih begitu, Bung. Jadi yang biasanya yang diurus itu wakilnya untuk menjadi definitif. Ke bupati atau ke gubernur, terus wakilnya yang dipilih. Yang umum seperti itu. Sekarang kalau kita bicara lepaskan pakaian kakak sebagai kabak, akan terjadi tidak
Sebagai masyarakat biasa. Nah, nggak bisa komen Ini pendapat saya. pribadi loh. Kalau masalah pendapat saya pribadi, optimis tetap iya ada, walaupun mungkin agak sulit terwujudkan. Agak sulit terwujudkan. Ya, kenapa saya bicarakan begitu? Ya secara logika saja manusiawi, Bung Iwin ya. Pasti kadernya itu ingin kadernya untuk menempatkan itu. Terakhir kami koordinasi konsultasi dengan teman-teman kita di Muara Enim, itu cuma 3 partai, Bung. Partai PKB, Partai Demokrat, sama Partai P3. 3 partai cuma. Yang di mana? Muara Enim. Oke. Oh iya, karena memang di Iya. Jadi Muara Enim sama Muara Enim tuh, Bung. Kita Meninggal semua. semua Muara partai Enim- ngusung. Iya, Muara Enim itu Cuma 3. berproses semua dengan hukum. Iya. Artinya sama-sama kosong nih. Tapi yang mengusung 2 pasang ini cuma berapa partai? 3 partai 3 ini partai. kami kesana terakhir itu semuanya ingin jadi bupati, Bu. Waduh. 3 orang ini semua ingin jadi bupati. Kalau seandainya 1 orang bersedia untuk mendukung, mungkin sudah clear. Nah, Ini sudah tanggal 21, Bung ya. 9 hari lagi, Bung. Apabila 9 hari tidak ada pemilihan, maka pemilihan lewat Kamar DPRD di Muara Enim habis masa. Artinya tergantung Pak Presiden, dalam hal ini Pak Mendagri dan Pak Gubernur, apakah akan diperpanjang PJ-nya atau akan di-PJ-kan kembali. Nah itu kita tidak tahu karena itu tugas eksekutif. Iya. Iya. Itu berkaca dari Muara Enim. Berkaca dari Sementara Muara kita Enim. Tapi mudah-mudahan di kita ini bapak-bapak kita, partai-partai pengusung mempunyai jiwa negarawan. Nah, jiwa negarawan yang mumpuni barangkali, yang memberi contoh. Kalau Muara Enim 3 tidak bisa, kita uku 8 yang ada anggota DPR-nya, 3 di luar, 11 partai bisa saja. Walaupun kita ya harap-harap cemas lah, Bung. Oke, terakhir nih mungkin harapannya kepada ya sekali lagi nih kita lepaskan dulu pakaian kita sebagai masyarakat. Apa nih yang sebenarnya kakak kendaki dengan kondisi sekarang ini, kakak merasakan tidak kerugian bagi daerah? Nah, kalau terlepas dari kita memfasilitasi pimpinan anggota DPRD di sini dan terlepas juga kita sebagai ASN dan Bung Wiwin ya, jujur karena kami ini orang desa, istri juga orang desa, jadi sering kembali ke desa. Jadi kadang-kadang memang masyarakat ini, bukan kadang-kadang sih, masyarakat selalu bertanya dengan kita ini kan, kapan bupati kita ini ada. Nah, mereka nggak tahu apa itu PJ, apa itu PLT, apa itu PLH, nggak terlalu ngurus ya, Bung ya. Nah, yang kita agak takut menjawabnya ini, Bung, ketika yang nanya ini ASN. Nah, ini sering ini, Bung. Misalnya teman-teman kita, adik-adik kita ya yang ASN yang lulus PNS-nya itu di tahun 2018. Sekarang 2022, artinya sudah jalan 4 tahun, belum PNS. Tahapannya sudah dilewati, LKPJ sudah, segalanya sudah kan. Tetapi karena regulasi aturan yang mengikat, yang tidak membolehkan PLH Bupati menandatangani SK tersebut, sehingga sekarang adik-adik kita ini masih PNS. Masih CPNS, sorry. Belum 100%. Belum 100%. Artinya menerima gaji juga nggak? Iya, termasuk yang lulusan tahun 2019 kemarin, nambah lagi kan. Kita juga ada P3K, yang belum juga ada cenderung nasibnya, baik yang gelombang pertama maupun gelombang kedua. P3K sudah 2 kali kan, gelombang pertama dan gelombang kedua. Dan juga bapak-bapak kita, bibi-bibi kita di desa-desa itu yang pensiun. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang artinya itu kan ada hak mereka di situ. iya, ini kadang-kadang yang kita agak sedih sebetulnya kan. Ya kalau memang bisa meminta kepada bapak-bapak kita pengambil kebijakan di atas, nah tolong kita sama-sama berpikiran jauh demi kemaslahatan orang banyak, seperti itu. Saya kira begitu cepatlah, bentuknya apalah bentuknya sementara, kalau memang pemilihan Kamar DPRD ini belum bisa terlaksana atau akan berproses terlaksana, pemerintah ada pusat melalui hal ini mungkin dalam Pak Menteri Dalam Negeri atau Pak Gubernur Sumatera Selatan sendiri selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah akan segera bantulah untuk menunjuk pejabat yang bisa memberikan kepastian nasib adik-adik kita ini, walaupun hal-hal lain tetap berkoordinasi dengan beliau. Barangkali gitu, Bung. Oke. Mungkin kita cukupkan nggak ya? Siap. Terima kasih. Durasi sudah panjang dan mudah-mudahan ini apa yang menjadi harapan Kak Ewan ini didengar nih oleh pihak-pihak terkait. Ya bukan hanya ASN sebenarnya. Iya. Di luar ASN pun merasakan juga Iya. ketiadaan pemimpin yang definitif. Oke.
Berhubung Anda sudah sore, Siap. dan kita akhiri nih pergeseran kita. Namun jangan lupa sekali lagi kami ingatkan untuk dukung channel ini, klik tombol subscribe di bawah. Dan kami ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.